wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Novia Dramelia NPM 073, ada Risa Sagita NPM 057, ada Wiwit Astria NPM 059, ada Ainun Nikmatu Zakia NPM 083, ada Balia Al-Aziba NPM 085, dan ada M. Ujang Fajri NPM 089. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme Generasi Muda di Era Globalisasi dengan Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila. Pancasila sejak masa Orde Baru runtuh sampai sekarang ini dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena terjadinya banyak penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga melanggar nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Adapun penyebab memudahnya nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda menurut Yani 2013, yaitu dari faktor internal atau dari dalam. Satu, pemerintahan pada zaman reformasi yang jauh dari harapan pemuda. Karena pemerintahan di zaman reformasi banyak terjadi KKN, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme, sehingga pemuda itu menganggap pemerintahan itu sangat dianggap buruk, sehingga hilangnya respek dari pemuda. Ada dua, yaitu sikap keluarga dan lingkungan sekitar yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Banyak ini sekarang terjadi keluarga yang tidak mampu mendidik anaknya untuk menontonkan film-film perjuangan, sehingga generasi muda tidak hafal pahlawan-pahlawan Pancasila dan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Ada yang ketiga itu demokrasi. Demokrasi sekarang itu banyak yang tidak beretika sehingga menyebabkan unjuk rasa terjadi di mana-mana. Yang keempat, tertinggalnya negara Indonesia dengan negara lain. Tertinggalnya ini membuat generasi muda tidak bangga kembali kepada Indonesia, sehingga mereka memilih seperti tidak bangganya itu pendidikan luar negeri, sehingga dia tidak mau kembali lagi bila berangkat ke luar negeri. Yaitu timbulnya enklavisme, yaitu membanggakan suku daerahnya sendiri, menganggap rendah suku daerah orang-orang yang ada di lingkungannya. Dia lebih membanggakan, seperti misal saya suku Jawa, saya lebih bangga dengan suku Jawa daripada suku Lampung. Maaf, mungkin suku Lampung dianggap suku Jawa itu lebih bersikap kasar dengan kata-kata kasar, sehingga kita menganggapnya kurang enak dipandang seperti itu. Faktor penyebab eksternal atau dari luar, cepatnya arus globalisasi. Cepatnya arus globalisasi di sini menyebabkan pemuda lebih banyak meniru gaya-gaya barat, sehingga mereka lebih mengikuti apa yang gaya barat lakukan, seperti memakai pakaian minim, pergaulan bebas, narkoba, dan banyak lagi. Adapun pahaman liberalisme, yaitu pahaman tentang individu. Generasi muda sekarang ini tidak mau mengikuti apa yang dikatakan orang tuanya. Seperti mereka ingin pergaulan bebas, lakukan seks bebas. Dia ingin mementingkan dirinya sendiri, ingin kesenangan dirinya sendiri, tidak mementingkan perkataan orang lain. Itulah disebut liberalisme. Itu mementingkan diri sendiri, tidak mau mementingkan orang lain. Semakin hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Di sini banyak terjadi. Generasi muda menganggap produk lokal tidak modern, jadul, kuno, kualitasnya jelek. Padahal produk di Indonesia, produk lokal itu sangat bagus, kualitasnya bagus, tidak ketinggalan zaman, dan harganya ramah di kantong. Konsep globalisasi di kalangan generasi muda. Ada beberapa definisi globalisasi menurut ID 2011 halaman 214 adalah sebagai berikut.
internalisasi, yaitu meningkatnya hubungan internasional. Meningkatnya di sini menyebabkan generasi muda hilang dengan negara, tergantung dengan negara lain. Seperti saat generasi muda ini mengekspor atau mengimpor, karena adanya hubungan internasional menyebabkan generasi muda ini sangat bergantung. Contoh, misalnya generasi muda ingin mengekspor ke negara Inggris. Negara Inggris ini terjadi ekonominya lebih buruk. Generasi muda ini yang ingin mengekspor ke Indonesia, ke luar negeri, akan berdampak, ekspornya akan bernilai jual yang rendah. Seperti itu. Adapun liberalisme, yaitu semakin turunnya batas antar negara. Batas di sini generasi muda ini mengekspor dan mengimpor, ini akan menghambat, akan terjadinya perhambatan. Di sini karena adanya hambatan dari tarif Adapun universalisasi, yaitu tersebar luasnya hal material dan imaterial ke seluruh dunia. Di sini menyebabkan apa yang ada di Indonesia akan menyebar ke luar negeri, seperti yang terjadi kemarin, Gunung Semeru. Padahal berita itu ada di Indonesia, akan bisa diakses atau akan bisa dilihat di negara lain. Yaitu ada juga westernisasi, yaitu semakin menyebarnya budaya dan pikiran orang barat. Di sini generasi muda akan semakin mengikuti budaya barat, pikiran orang barat, sehingga terjadinya rusaknya rasa sikap dan nilai dari Pancasila itu sendiri. Hubungan transplanetarasi dan suprateritorialitas, yaitu dunia global yang memiliki status ontologinya sendiri. Di sini globalisasi memiliki ontologi sendiri, tidak merupakan gabungan atau campuran dari ontologi suatu negara. Menurut kaji kami 2013, dampak positif dan negatif dari globalisasi bagi kehidupan. 1. Dampak positifnya perubahan tata nilai dan sikap. Di sini generasi muda yang bisa memilih dan memilah, dia akan mempunyai perubahan tata nilai dari yang misalnya dia suka membolos, dia melihat berita tentang yang membolos itu buruk, dia akan berubah karena adanya teknologi yang semakin cepat. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini ilmu pengetahuan dan teknologi globalisasi itu sangat bagus bila dimanfaatkan dengan baik. Generasi muda yang tidak bisa belajar, tidak bisa beli buku atau meminjam buku dari globalisasi ini, dia bisa mengakses di mana-mana dengan gratis, dengan mudah bila dia mau, sehingga prestasinya itu akan meningkat bila dia ingin. Tingkat negara yang ingin mengekspor atau mengimpor dari negara lain, dia belajar secara otodidak. Dampak negatif, yaitu pola hidup konsumtif. Di sini banyak terjadi karena globalisasi semakin meningkat, ekspor impor barang itu semakin meningkat. Generasi muda sangat enak, dia ingin membeli barang tinggal duduk di rumah menunggu barang yang dia pesan untuk datang ke rumah. Dia memikirkan keenakan dia untuk membeli tanpa memikirkan penggunaan barangnya itu sendiri, sehingga meningkatkan sampah di mana-mana karena dia berbelanja tanpa memikirkan kebutuhannya, hanya ingin untuk menyenangkan hasrat keinginan tahuan tentang barang itu. Sikap individualistik ini banyak terjadi. Sikap ini lebih mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain yang ada di sekitarnya. Gaya hidup kebarat-baratan. Gaya hidup kebarat-baratan di sini banyak terjadi di generasi muda. Mereka mencontoh idolanya sendiri, seperti idol K-pop itu, menggunakan pakaian-pakaian minim, pergaulan bebas, narkoba, dan menyukai secara fanatik. Dan mereka ini sangat
tidak mencerminkan sikap nasionalisme. D. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini terjadi banyaknya generasi muda yang berpikir saya orang kaya, saya tidak mau berteman dengan orang miskin. Ini banyak terjadi. Mereka berpikir saya orang kaya, kenapa saya berteman dengan orang miskin? Saya ini kan mampu, saya itu tidak sederajat dengan mereka. Menurut Rajasa 2007, generasi muda mengembangkan karakter nasionalisme melalui 3 proses, yaitu pembangunan karakter, pemberdayaan karakter, perekayasan karakter. Di sini pembangunan karakter. Generasi muda sangat berperan penting membangun karakter generasi muda itu sendiri. Menciptakan karakter yang positif. Karena ada pepatah yang mengatakan, jika pemudanya itu baik, pemudanya itu bijaksana, pemudanya itu pintar, maka negaranya juga ikut berkembang, ikut pintar, ikut baik juga. Jadi generasi muda harus bersikap yang mempunyai karakter yang positif dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupannya sehari-hari. Adanya pemberdayaan karakter. Di sini generasi muda yang sekarang harus menjadi role model yang bagus, yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karena dia akan dituntut, diikuti oleh generasi muda berikutnya. Makanya itu kita harus menjadi generasi yang muda yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, ada perekayasan karakter. Di sini generasi muda harus belajar dan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dia akan menimbulkan prestasi yang baik, sehingga perkayaan karakter ini dapat membuat generasi itu menjadi lebih baik lagi dan Indonesia semakin baik lagi. Upaya-upaya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme generasi muda. 1. Dengan peran keluarga. Keluarga ini sangat berperan aktif, berperan paling terdepan. Seharusnya keluarga mencontohkan sikap-sikap yang baik. Keluarga juga harus dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Makanya itu keluarga harus mengajarkan anak sejak dini untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dan sikap nasionalisme dengan membeli atau memakai pakaian lokal dan mencintai lagu-lagu nasional. Adapun peran pendidikan ini sangat penting, yaitu dengan setiap hari, setiap sekolah harus ada pelajaran Pancasila, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan di sekolah harus ada setiap hari Senin harus ada upacara dengan penuh hikmah, yaitu ada peran pemerintah. Pemeran pemerintah ini harus dilakukan secara optimal dengan melakukan kegiatan mengolah kebudayaan, melakukan kegiatan mengolah kebudayaan atau melakukan setiap hari-hari nasional dengan memakai baju-baju batik, memperkenalkan budaya Indonesia di kantor, seperti itu. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan dalam generasi muda. 1. Memberi contoh dan tindakan yang baik. Keluarga harus memberi contoh dan tindakan yang baik sehingga anaknya pun akan mencontoh tindakan yang baik itu. Dengan menghormati tetangga, menghormati orang yang lebih tua, menghormati lingkungan, menjaga lingkungan, sehingga anaknya itu akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya atau keluarganya. Memberikan pengawasan kepada anak. Kita sebagai calon orang tua harusnya memberi pengawasan anaknya. Anaknya itu harus diawas benar-benar dan harus mempunyai lingkungan yang kondusif sehingga akan membentuk kepribadian atau karakter anak itu menjadi lebih baik. Menggunakan produk dalam negeri. Dari sekarang, dari mulai hari ini kita harus mencintai produk-produk dalam negeri. Produk dalam negeri itu tidak sekuno yang kita pikirkan, tidak sejelek yang kita pikirkan. Banyak produk lokal yang
bagus, kualitasnya ramah di kantong, modelnya juga terbaru, terkini. Kita sebagai rakyat Indonesia, bangsa Indonesia harusnya mencintai produk-produk dalam negeri, yaitu menghilangkan pemikiran etnosentrisme dalam masyarakat. Harusnya pemikiran ini harus dibuang. Kita itu sebagai bangsa, suku yang banyak itu harusnya bersatu. Tidak berpikir suku bangsa saya itu yang lebih baik. Harusnya kita sebagai bangsa Indonesia berpikir semua suku yang ada di Indonesia itu baik. Walaupun ada beberapa yang tidak sesuai dengan yang harusnya ada di Indonesia, yaitu menghilangnya menerapkan pendidikan karakter. Sejak dini anak itu harus diterapkan, benar-benar diterapkan, baik di rumah, baik di sekolah, baik di lingkungan, harus benar-benar dibangun, diterapkan nilai-nilai pendidikan karakter itu dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Penerapan nilai Pancasila bagi generasi muda di era globalisasi, yaitu cinta dan bangsa terhadap produk lokal. Cinta dan bangga terhadap produk lokal ini sangat patut untuk dipegang teguh, sehingga produk lokal ini bisa mendunia atau bisa go internasional untuk meningkatkan ekonomi yang ada di Indonesia, bangsa Indonesia itu sendiri, untuk meningkatkan nilai ekspor dan impor bangsa Indonesia itu sendiri, menumbuhkan rasa nasionalisme. Ini sangat diperlukan. Bila rasa nasionalisme itu hilang, mungkin akan banyak yang terjadi di Indonesia ini, banyak terjadi kehancuran, karena generasi muda sangat berperan aktif dalam membangun rasa nasionalisme itu sendiri. Berusaha keras untuk mengukir prestasi yang gemilang demi nama baik bangsa dan negara. Ini sangat perlu dilakukan generasi muda. Prestasi yang gemilang akan membuat nama Indonesia itu menjadi harum di mata kaca dunia dan di mata Indonesia itu sendiri. Seharusnya kita mendukung generasi yang muda yang memiliki prestasi, tidak menyia-nyiakan prestasi mereka. Kita harus sebagai generasi muda harus meningkatkan lagi prestasinya mereka. Keempat, menumbuhkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan dan kerakyatan. Di sini kita generasi muda harus meningkatkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Manfaat rasa nasionalisme bagi generasi muda. Rasa nasionalisme harus ditanamkan sejak dini pada generasi muda. Hal ini berguna bagi perkembangan negeri dan bangsa, seperti menjaga kelestarian budaya Indonesia, melindungi wilayah-wilayah kesatuan Indonesia agar tetap utuh seperti itu. Ketiga, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda bangsa Indonesia. Kesimpulan, di era globalisasi ini, peran Pancasila sangat penting untuk menjaga eksistensinya kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi dan batas-batas di antar negara seakan tidak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke Indonesia. Kita generasi muda harus dapat memilah dan memilih dampak baik apa yang akan kita pilih, dan dampak buruknya itu kita cegah agar tidak membuat generasi muda ini hancur. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.